Iman TV. Dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling berat. Dari seluruh makhluk Allah yang paling berat itu adalah arsy. Lah Ustaz, mana dalilnya Ustaz? Maka bersyukurlah. Apa yang Allah berikan, syukurilah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan menambah kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab atau risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita sampai pada iman kepada apa yang dikandung oleh ayatul kursi, yaitu ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla berfirman, atau Syekh rahimahullah berkata, wa nu'minu bi annahu, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allahu la ilaha illa huwa, Allah tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Yang benar, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, kamilul hayah, Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan makhluknya bergantung kepadanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Kenapa terjemahannya hanya milik Allah? Karena lahunya di depan, ya. Jadi khobarnya itu berada di depan. Khobar muqaddam. Mubtada'nya mana? Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, itu asalnya. Jadi apa yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Nah, ketika lahunya didahulukan, ya, maka yufidu al-hasr. Jadi al-mubtada wal khabar, kalau khabarnya dikedepankan, ya, ini yufid al-hasr. Dalam ilmu balaghah. Jadi maknanya menjadi terbatas, ya. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, jadi hanya miliknya semua yang ada di langit dan di bumi. Itu hanya milik Allah. Tiada sekutu baginya yang memiliki ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi ini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapakah yang dapat memberikan izin atau memberikan syafaat di hari kiamat kelak kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yashfa'u indahu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Artinya tidak ada yang memiliki syafaat atau memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnihi,
kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat seorang diberikan syafaat atau mendapatkan syafaat ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan memberikan syafaat, baik dari para malaikat, para anbiya, para rasul, orang-orang soleh, para syuhada, ya, mereka ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Syarat pertama, para pemberi syafaat itu harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, seorang hamba mendapat syafaat, orang yang akan diberikan syafaat, ya, ini harus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan diberi syafaat harus orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua sisi. Pemberi syafaat harus mendapat izin dari Allah Ta'ala. Yang diberi syafaat harus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridho kecuali kepada tauhid. Makanya yang mendapat syafaat itu hanya orang-orang yang bertauhid. Adapun ahlu syirik tidak. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mati dalam kesyirikan, tidak bertaubat dari kesyirikan, mereka tidak akan mendapat syafaat. Karena Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Allah ridho kepada tauhid. Allah ridho kepada tauhid. Nah, ini yang harus kita pahami betul tentang ya, orang-orang yang mendapat syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah yang mengetahui apa yang berada di depan mereka dan di belakang mereka. Allah Ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu kaifa yakunu atau kaifa kana kaifa yakunu idza kana. Si Allah Ta'ala ya'lamu ma kana. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang sudah terjadi. Wallah Ta'ala ya'lamu ma yakunu. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan Allah Ta'ala mengetahui wa ya'lamu ma sayakun. Dan dia mengetahui apa yang akan terjadi. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Maha mengetahui apa yang berada di depan mereka dan apa yang berada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak akan meliputi ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki memberikan pada manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami berikan pada kalian ilmu kecuali sedikit. Itu pun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, Ustaz, katanya tidak ada yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu. Sekarang sudah ada penemuan-penemuan baru. Ya, bisa tahu kelaminnya anak bayi itu. Maka jawabannya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang diketahui hanya kelaminnya. Itu pun kalau tepat, bisa jadi tidak tepat. Adapun hakikat bayi ini, umurnya, rezekinya, amal perbuatannya, ajalnya, tidak ada yang mengetahuinya dan tidak akan bisa diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban bagi orang yang mengatakan zaman sekarang ini sudah ditemukan alat USG untuk mengetahui janin dalam perut ibu, ya. Itu pun yang diketahui sedikit dan apa-apanya. Ya. Kemudian wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyu, al-kursi, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair murid dari Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Abbas berkata, ya, al-kursiyyu maudhi'u qadamaihi. Kursi itu tempat
dua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Kita wajib beriman apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan ucapan ini, ucapan Abdullah bin Abbas, tidak mungkin dari kepalanya sendiri atau dari dirinya sendiri, ya, tentang masalah ini. Ini masalah-masalah yang gaib, ya, yang tentu beliau dapat dari Nabi SAW. Al-Kursiyyu maudhi'u qadamai wal arsyu la yuqdaru qadruhu. Dan al-arsy itu tidak bisa dibayangkan, ya, tentang besarnya seperti apa. Itu baru arsy. Belum Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Kalau saja arsy Allah, singgasana Allah, tidak bisa diukur, tidak bisa diperkirakan seperti apa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling berat. Dari seluruh makhluk Allah yang paling berat itu adalah arsy. Lah Ustaz, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah zikir yang kita baca pagi petang. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Subhanallah bihamdi ridha nafsi. Subhanallah bihamdi zinata arsy. Ya. Maha suci Allah seberat arsy-Nya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dalil yang menunjukkan bahwa arsy Allah adalah makhluknya yang terbesar, yang paling berat. Yaitu arsy Allah. Berdasarkan zikir pagi petang itu. Ya. Subhanallah bihamdi adada khalqi, subhanallah bihamdi ridha nafsi, subhanallah bihamdi zinata arsy, subhanallah bihamdi midada kalimati. Itu dalilnya. Jadi arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling berat. Kata Nabi SAW, aku diizinkan untuk diberitahukan, untuk mengetahui tentang malaikat yang membawa arsy. Jarak antara pundak malaikat itu dengan ujung telinganya ini, ya, itu sejauh 500 tahun perjalanan. Satu malaikat membawa arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Di hari kiamat kelak yang membawa arsy itu ada 8 malaikat. Ya. Malaikat membawa arsy itu jarak antara pundaknya, ya, dan ujung telinganya ini adalah perjalanan 500 tahun. Maka jangan dibayangkan. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Kalau itu makhluk ciptaan Allah seperti itu besarnya, nah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi makhluk Allah yang paling besar apa? Arsy. Dan paling berat juga adalah arsy. Paling berat juga adalah arsy. Jadi kursi al-kursiyyu maudhi'u qadamai. Kursi itu adalah tempat dua kaki. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arsyu la yuqdaru qadruhu. Dan arsy itu tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa diukur atau dibayangkan, diperkirakan tentang bagi sebesar apakah arsy itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasi'a kursi samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ya'uduhu disebutkan di sini artinya ay la yuthqiluhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ay la yuthqiluhu, tidak memberatkan Allah sama sekali dalam mengurusi, dalam menjaga semua ciptaannya ini. Alam semesta ini. Yang kita ketahui baru sedikit. Kita hidup di bumi ini kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan angkasa ini. Dan bermiliar-miliar planet-planet yang ada di angkasa ini. Kita hanya tinggal di bumi. Memang Allah ciptakan bumi ini untuk manusia. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi ini memang diletakkan, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Untuk manusia. Jadi yang kita ketahui hanya sedikit. Sedangkan yang kita tidak ketahui, yaitu Allah Ta'ala a'lam. Makanya maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala
Oleh karena itu kita harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal aliyul azim, dan dia Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, maha agung. Al-aliyu al-ulu, dan yang akan dibahas dalam buku ini. Ulu dzat, uluul qadar, ya, ulu sya'an. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Zatnya. Dia yang paling tinggi kemuliaannya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, dan paling tinggi keadaannya. Jalla jalaluhu. Wa nu'minu, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bi annahu, bahwasanya huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Allah dialah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahmanur Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddus disebutkan di sini. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Di sini dipadukan antara dua nama, ya. Kalau Al-Malik jelas itu raja, ya, atau penguasa itu Malik, Malik Yaumiddin, penguasa di hari kiamat. Kalau Malik itu raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, malikin nas jadi raja bagi manusia, raja yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, wal Malik. Al-Quddusus Salam, kata para ulama, makna Al-Quddus dan makna As-Salam mutaqariban. Dua makna, ya, yang berdekatan. Tidak jauh berbeda antara makna Al-Quddus dan As-Salam. Al-Quddus ma'khud min qaddasa. Jadi nama Al-Quddus ini dari kata qaddasa yuqaddisu. Qaddasa yuqaddisu artinya nazzaha yunazzihu. Tahara yutahhiru, mensucikan. Itu artinya qaddasa yuqaddisu. Qaddasa yuqaddisu. Ai anna Allah Ta'ala taqaddasa anis-su. Allah Ta'ala itu maha suci dari semua keburukan. Ma'al ijlali wa ta'zim. Ya, bersamaan dengan itu Allah maha suci dari hal-hal yang jelek, yang buruk, dan Allah Ta'ala sekaligus adalah yang maha agung lagi maha besar. Ini mana Al-Quddus. Sedangkan makna dari As-Salam ma'khudun min as-salamati. As-Salam terambil dari kata keselamatan. Fahuwa subhanahu wa ta'ala as-salimu. Allah Ta'ala dialah yang selamat min mumathalati ahadin min khalqihi. Allah itu jauh, ya, dari menyerupai makhluknya. Ya, jadi selamat dari menyerupai makhluknya. Artinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Wassalimu minan naqsi. Dan Allah Ta'ala dia yang selamat dari segala kekurangan. Wa min kulli ma yunafi kamalahu. Dan Allah Ta'ala maha suci, ya, Allah Ta'ala itu selamat dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan. Makanya Allah Ta'ala tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Allah maha sempurna, ya, Allah maha sempurna, ya. Lahu jami'u sifatil kamal. Lahu jami'u sifatil kamal. Allah memiliki semua sifat-sifat yang sempurna. Ya, min kulli wajhin minal wujuh. Pada setiap sisi semua Allah Ta'ala adalah maha sempurna. Ya, ini jadi as-salam itu salim bin mumathalati ahadin min khalqihi. Dia selamat dari menyerupai makhluknya. Selamat dari segala kekurangan. Selamat dari semua hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya Jalla Jalaluhu. Fahuwal muqaddasu.
Maka Allah Ta'ala zat yang dikuduskan, yang diagungkan, yang disucikan. Al-munazzahu min kulli su'in. Dia maha suci dari semua keburukan. Ya. As-salimu min mumatsalati ahadin min khalqihi wa minan nuqsan. Dan dia selamat dari menyerupai hamba-hambanya atau ciptaannya, dan selamat dari segala kekurangan. Wa min kulli ma yunafi kamalahu. Dan Allah maha suci dari semua yang akan membatalkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala berfirman, Al-Quddus Salam, Al-Mu'minul Muhaimin. Al-Mu'min ay al-muttali'u. Kalau al-mu'min itu yang memberi keamanan. Ya, Allah Ta'ala itu al-mu'min artinya yang memberikan keamanan. Makanya kita aman karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yadmanul aman. Keimanan itu memberikan jaminan keamanan pada diri seorang. Makanya orang beriman itu selalu merasa aman, selalu merasa tentram hatinya, jiwanya. Ya, karena dia diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan al-muhaimin ay al-muttali'u ala khafayal umur. Khafaya jama dari khafiyah. Hal-hal yang tersembunyi. Al-muttali' yang maha mengetahui, yang maha melihat, ya, semua hal-hal yang tersembunyi. Itu al-muhaimin. Wa khabayas sudur. Khabaya khabiyah. Sama dengan khafiyah. Yaitu hal-hal yang disembunyikan dalam dada. Wa khabayas sudur. Dan apa-apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Makanya di hari kiamat semua akan dibongkar. Yauma tublas sarair. Hari ketika semua ditumpahkan rahasia-rahasia itu. Yaitu apa yang ada dalam hati-hati manusia. Semua tentang keikhlasan, tentang cinta, tentang takut, tentang kemunafikan, ya, tentang ria. Ada hal-hal disembunyikan dalam hati ini. Ya, kalau di dunia tidak tampak. Seorang munafik tapi pura-pura yakni beriman. Seorang ria tapi pura-pura ikhlas. Nanti dari kiamat semua dibongkar. Yauma tublas sarair. Hari ketika semua rahasia akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudur manusia, dari hati-hati manusia. Maka seorang tidak bisa menipu Allah taala. Walaupun dia menampakkan yang lain, dia menyembunyikan yang lain, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah taala. Al-muhaimin ay al-muttali' ala khafayal umur. Zat yang maha mengetahui hal-hal perkara-perkara yang tersembunyi dan apa-apa yang disembunyikan dalam dada. Alladzi ahata bikulli syai'in ilman. Al-muhaimin alladzi ahata bikulli syai'in ilman, yang mana ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala. Makna dari al-muhaimin. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-muhaimin asy-syahidu ala ibadihi bi'amalihim. Asy-syahid ini asy-syahid. Zat yang maha menyaksikan hamba-hambanya, amal-amal mereka. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas. Jadi ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud al-muhaimin adalah asy-syahid. Asy-syahid yang asy-syahid. Syahid itu bukan yang mati syahid. Allah tidak mati. Jadi asy-syahid artinya yang menyaksikan. Ini perkataan Abdullah bin Abbas, wa Mujahid, wa Qatadah dan yang lainnya. Yuqal haymana yuhaiminu. Ya. Dikata haymana yuhaiminu artinya apa? Raqaba yuraqibu. Itu artinya. Haymana yuhaiminu raqaba yuraqibu. Makanya Allah adalah ar-raqib. Allah juga zat yang mengintai manusia, melihat manusia, mengetahui tentang mereka. Al-muhaimin. Al-aziz jelas zat yang maha perkasa. Dzul izzati, Rabbul izzati. Kemudian al-jabbar. Al-jabbar minal asma al-husna.
Dia termasuk nama-nama Allah yang Al-Husna. Lahu thalathatu ma'anin. Al-Jabbar memiliki 3 makna. Ya. Kulluha dakhilatun bismihi Al-Jabbar. 3 perkara ini masuk dalam nama Al-Jabbar ini. Ya. Jadi Al-Aziz Al-Jabbar. Yang pertama, annahu alladhi yajburu ad-dha'if wa kullu qalbin munkasirin li ajlihi fayajburu al-kasir wa yughni al-faqir wa yuyassiru 'ala al-mu'sir kull 'asir. Allah Ta'ala dia yang melengkapi, memberi kekuatan orang yang lemah. Ya. Dia yang memberikan apa yang seorang hamba mohon padanya. Ketika seorang hamba datang dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia meminta sesuatu, Allah menutupi permintaannya. Ya. Allah memberikan permintaannya. Wa yughnil faqir. Dia memberikan kecukupan kepada orang yang fakir. Ya, wa yuyassiru 'alal mu'sir, dan dia mempermudah orang yang mendapat kesulitan. Wa yajburul musab bi taufiqihi litsabat was sabr, dan dia yang memberikan ketabahan, kesabaran kepada orang yang kena musibah, supaya orang itu mendapat pahala karena kesabarannya. Wa yu'awwidhuhu 'ala musabihi a'dhamal ajr, dan dia memberikan orang yang kena musibah dengan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah, di sisinya Jalla Jalaluhu. Kalau orang itu bersabar, menerima dan ikhlas, kemudian dia pasrahkan pada Allah Ta'ala, maka dia akan diberikan ganti oleh Allah dengan yang lainnya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, makna Jabbar ini, annahul qahharu likulli syai'. Al-Qahhar, dia yang maha menguasai segala sesuatu. Kullu syai'in khada'a lahu. Segala sesuatu itu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini makna Al-Jabbar. Ya, juga sama dengan makna Al-Qahhar. Al-Qahhar. Al-Qahhar juga salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Qahhar ini ay alladzi dana lahu, alladzi khada'a lahu kullu syai'. Yang mana segala sesuatu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Jabbar, annahul aliyyu ala kulli syai'. Al-Jabbar bisa berarti dia yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Fasara al-Jabbaru mutadamminan li makna ar-Rauf wal Qahhar wal Ali wal Aliyyu. Jadi Al-Jabbar ini mengandung 3 makna, 3 nama. Ar-Rauf, yang maha pengasih penyayang. Hamba-hambanya datang minta kepada yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ditutupi kebutuhannya. Ini yang mana yajburu tadi itu. Yang pertama. Kemudian Al-Qahhar, yang maha kuasa. Semua tunduk pada Allah Ta'ala. Kemudian yang maha tinggi yaitu Al-Aliyyu, zat yang maha tinggi. Kemudian disebutkan di sini, wa qad yuradu bihi al-mutakabbir an kulli syai', an kulli su'in wa naqsin. Allah Ta'ala itu bisa jadi makna dari al-mutakabbir, dari Al-Jabbar, ay al-mutakabbir an kulli su'in wa naqsin. Allah Ta'ala zat yang maha jauh, ya, maha besar dari segala kekurangan. Artinya Allah tidak pernah ada kekurangan padanya atau keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ini tentang makna Al-Jabbar. Kemudian setelah Al-Jabbar, ya, Al-Aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Artinya Al-Mutakabbir anis-su' wan naqs wal uyub. Allah itu zat yang maha besar, ya, untuk ada keburukan padanya. Zat yang maha besar untuk ada kekurangan padanya atau aib padanya. Artinya Allah tidak pernah tersentuh oleh keburukan, aib, cacat. Ya, dia maha sempurna. Li'azamatihi wa kibriyaihi. Karena Allah zat yang maha agung, zat yang maha agung dan yang maha besar. Ini makna dari al-mutakabbir. Ya. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian wallahul khaliqul bari. Al-Khaliq yang maha yang menciptakan. Sekarang al-bari.
Al-Bari ay al-munshi'u lil a'yani minal adami ilal wujud. Al-Bari, Allah itu Al-Bari, artinya al-munshi, yang menciptakan sesuatu, ya, atau segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya Al-Bari, makna Al-Bari. Jadi dia yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi dari tidak ada menjadi ada. Ini Al-Bari. Kemudian Al-Musawwir. Apa arti Al-Musawwir? Al-Musawwir artinya al-mumaththilu lil makhluqat bil alamat allati yatamayyazu ba'daha an ba'din. Al-Musawwir itu yaitu Allah Ta'ala, dia yang menciptakan tanda-tanda pada makhluk itu. Yang ini seperti ini, yang namanya manusia seperti ini, yang namanya jin seperti ini, yang namanya malaikat seperti ini, yang namanya ayam seperti ini, yang namanya bebek seperti ini, yang namanya itik seperti ini. Itu yang musawwir, bentuk-bentuk dari semua ciptaannya itu. Itu al-musawwir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq itu dia yang menciptakan. Bagian dari ciptakan itu adalah dia menggambarkan sesuatu yang akan diciptakan. Seperti apa? Ya. Ditakdirkan, ya, ditentukan. Kemudian diadakan. Sesuatu tadi itu yang sudah ditakdirkan ada, diadakan. Ini apa dia? Al-Bari. Seperti apa bentuk yang diadakan ini? Ini al-musawwir. Jadi al-Khaliq, dia yang mentakdirkan sesuatu itu akan diciptakan. Itu al-Khaliq. Kemudian Al-Bari, yang sudah ditentukan akan ada, akan diciptakan, kemudian diadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya Al-Bari. Kemudian seperti apa yang diadakan itu? Ini al-musawwir. Ya. Bentuknya, tingginya, pendeknya, ya, seperti apa bentuknya? Ini Allah yang menggambarkannya. Allah yang membentuknya. Diberikan perbedaan. Alamat allati yatamayyaz ba'daha an ba'dhin. Diberikan tanda-tanda yang satu sama lain tidak sama. Bayangkan, miliaran manusia ini sidik jarinya berbeda. Miliaran manusia. Tidak ada satupun yang sama antara satu sidik jari dengan yang lainnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Sekian banyak manusia yang sama persis tidak ada. Walaupun Masya Allah sama persis, tetap ada perbedaannya. Ya, tetap ada perbedaannya. Jadi nama-nama Allah semua, ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ya, Lahul Asmaul Husna, dan dia memiliki nama-nama yang husna. Baik. Kita lihat perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. 3 nama ini, ya. Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir, ya, ini juga yang menggambarkan. Ai alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifatil lati yurid. Jadi Allah Ta'ala itu kalau menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan jadilah, maka jadilah. Dengan sifat yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wa huwa surah allati yakhtar. Dan itu gambaran bentuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu seperti ini. Jadi seperti itu. Ya. Kaqaulihi fi surati kaqaulihi, sama dengan firman Allah Ta'ala, kaqaulihi ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Dalam bentuk apapun Allah kehendaki, maka kamu dibentuk. Kamu dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang matanya sipit, yang Allah menghendaki mata sipit. Ya, enggak usah protes. Ya, enggak usah operasi plastik. Ya, Allah sudah menghendaki matanya sipit. Seorang matanya gede, ya. Ya juga itu sudah takdir Allah Ta'ala. Seorang telinganya ngadap belakang kayak kipas, ya, kipas belakang. Ya sudah takdir Allah Ta'ala. Tidak usah dioperasi, suruh gini, ya. Jadi itu semua sudah digambarkan oleh Allah Ta'ala. Allah tinggal perintahkan seperti apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang terjadi. Walihada qala al-musawwir ay alladhi
yunaffidhu ma yurid. Al-musawwir itu alladzi, yaitu yang melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dari bentuk-bentuk yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yurid injadahu ala sifati allati yuriduha. Dan sifat yang sudah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi anna lahum mulkus samawati wal ard. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwa Allah dia yang memiliki yang hanya miliknya seluruh kekuasaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inathan. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan, diberikan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan dia berikan kepada yang dikehendakinya laki-laki, diberikan anak laki-laki. Au yuzawwijuhuma dzukranan wa inatha, atau diberikan pada seorang itu ada anak laki, ada anak perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqiman, dan Allah menghendaki siapa yang mandul ya mandul. Innahu alimun qadir. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha menguasai. Jadi manusia ada 4 macam. Ya. Dalam hal beranak. Ya. Ada orang yang hanya memiliki anak perempuan saja. Semua anaknya perempuan. Ada kisah seorang wanita lahir sampai anak ke-7 itu perempuan. Dari 1 sampai 7 perempuan. Kemudian kata suaminya, coba kita usahakan lagi. Ya, mudah-mudahan anak ke-8 ini laki-laki. Subhanallah, dapat hamil istrinya. Ya. Hamil melahirkan. Apa yang keluar? Perempuan. Kata istrinya, kalau tahu perempuan aku tidak mau. Jadi Allah memberikan pada seorang, ada orang yang anaknya perempuan semua. Ada orang yang anaknya laki-laki semua. Tidak ada anak perempuan. Ada orang yang anaknya ada laki, ada perempuan. Ada orang yang tidak mempunyai anak. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada 4 hal ini. Sama dengan penciptaan manusia. Allah ciptakan Adam tidak dari seorang ayah, tidak dari seorang ibu. Tapi Allah menciptakan dengan tangannya dari tanah. Kemudian Allah menciptakan Hawa, istri Nabi Adam, dari seorang laki-laki. Yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Tanpa seorang ibu. Kemudian Allah ciptakan, yakni manusia secara menyeluruh pada umumnya dari laki-laki dan perempuan. Perkawinan laki dan perempuan, lahirlah anak. Kemudian yang keempat, dari seorang ibu tanpa seorang laki-laki, yaitu Isa bin Maryam. Ini semua juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman pada ini semuanya. Yakhluqu ma yasha'u. Ya, dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inathan. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia berikan pada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Wa yuzawwijuhuma dzukranan wa inathan. Kadang-kadang Allah berikan dua-duanya. Ada laki, ada perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqiman, man yasha'u aqiman. Dan Allah ciptakan siapa yang dikehendakinya mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadir. Wa nu'minu bi annahu. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang menyerupainya, tiada satu pun yang sama seperti Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mengetahui, dia maha mendengar, lagi maha melihat. Wa huwas samiul basir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, laisa kamitslihi syai'un, artinya laisa lahu nadhir. Tidak ada yang menandinginya. Ya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar, ya, dia yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard.
Milik Allah semua perbendaharaan langit dan bumi. Semua ini titipan. Yang dimiliki oleh manusia itu titipan. Tapi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan dia mengukurnya. Allah mengukur rezeki seseorang itu sesuai dengan ketentuannya. Ada yang banyak rezekinya, ada yang sedikit rezekinya, ada yang menengah rezekinya. Yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rezeki. Jadi orang tuh bekerja silahkan, berusaha silahkan. Ya, yang lebih dari itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatur rezeki sesuai dengan keadilannya dan dia maha mengetahui. Kadang-kadang seorang ingin punya rezeki yang banyak, tapi bisa jadi dan ada rezeki yang banyak itu dia menjadi sombong, dia menjadi lupa, dia menjadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Apa yang Allah berikan, syukurilah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan menambah kepada kalian. Wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya ma min dabbatin bil ardi, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Illa 'alallahi rizquha. Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah dia yang mengetahui aina muntaha sayriha fil ard. Binatang itu sampai di mana dia berjalan, berhenti di mana, tempat rezeki di mana, itu semua Allah yang mengetahuinya. Seekor burung terbang di langit, di hawa. Allah tahu dia akan kembali ke mana, di mana tempatnya. Rezekinya di mana? Wa mustauda'aha. Di mana rezekinya? Juga Allah hanya dia yang mengetahui. Dia Allah yang mengetahuinya. Sebagian ulama mengatakan tentang mustauda'aha, dan Allah mengetahui tentang mustauda'aha artinya yaitu haitsu tamut, di mana tempat kematiannya binatang itu. Kullun fi kitabim mubin, semua berada dalam catatan yang nyata. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini bahwa hal yang wajib kita imani adalah annallaha ta'ala khalaqal khalqa wa kataba lahum arzaqahum. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan ciptaannya ini dan dia telah menentukan rezeki mereka. Farizqu maktubun wal abdu janinun fi batni ummihi. Rezeki itu sudah dicatat untuk seseorang ketika orang itu masih janin dalam perut ibunya. Dan seorang tidak akan mati kecuali kalau sudah habis rezekinya. Maka jangan khawatir. Selama Anda ini masih ada rezekinya, insya Allah belum mati. Kapan matinya? Kalau sudah habis rezekinya mati. Jadi orang meninggal itu sudah habis rezekinya. Makanya kalau ada orang sakit, koma 3 bulan, 4 bulan, tahu-taunya bangun, sadar. Anak-anaknya senang, ya aduh ayahku, alhamdulillah sudah siuman, artinya sudah sadar. Nah, haus nah. Oh, ayah mau minum? Iya. Minumlah. Mau apa lagi ya? Pisang. Cari pisang dapat. Ya hanya 1 sendok pisang. Setelah makan dan minum, air 3 sendok, pisang 1 sendok, mati. Itu artinya komanya itu belum bisa mati. Karena masih ada air 3 sendok dan pisang 2 sendok belum masuk. Sampai masuk baru
habis. Ya. Jadi yakin sama rezeki. Tidak usah khawatir dengan rezeki itu. Allah yang memberikan. Seorang tidak akan mati kecuali kalau sudah habis rezekinya. Ya. Karena Allah sudah mencatat semua rezekinya. Jadi ada 4 hal yang dicatat oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba ketika dalam perut ibunya. Ya, rizquhu, rezekinya. Ajaluhu, ajalnya. Kemudian amaluhu, amal perbuatannya. Syaqiyun am sa'idun. Apakah dia ini celaka atau bahagia. Tetapi yang dicatat kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh bergantung pada catatan itu. Kita disuruh beramal. Disuruh beramal. Karena kita tidak mengetahui apa yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Makanya nikmat iman Islam dijaga, dipelihara. Ya kita usahakan beramal. Adapun apa yang akan terjadi itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita tetap husnudzon pada Allah. Kita bersyukur pada Allah. Kita lahir dari keluarga muslim. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dijaga nikmat ini. Yang mengetahui seorang celaka atau bahagia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu. Kata Nabi SAW tentang rezeki ini. Lau anna ibna adama haraba min rizqihi. Seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya. Dia lari dari rezekinya. Kama yahrumu minal maut. Sebagaimana dia lari dari kematian. Apa bukti manusia lari dari kematian? Coba. Apa bukti bahwa manusia itu pada umumnya ingin hidup. Dan lari dari kematian. Kalau sakit, langsung dibawa rumah sakit. Itu bukti bahwa manusia ingin hidup. Ya. Baru tidak enak badan dikit. Dok, leherku kok tidak enak. Jadi ingin supaya lebih panjang umurnya. Ini fitrah manusia. Ya, bukti bahwa manusia itu ingin hidup. Dia lari dari kematian. Lari dari kematian. Jadi kata Nabi SAW, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu, maka rezekinya akan tetap datang menemuinya, kama yudrikuhul maut, sebagaimana kematian datang menjemputnya. Ya. Jadi jangan khawatir dengan rezeki. Sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh bekerja. Ya, kita disuruh bekerja. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Tidak ada larangan orang bekerja. Para nabi bekerja juga. Jadi pengembala kambing, Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, ya. Rasulullah SAW seorang pengembala kambing. Jadi bekerja itu tidak tercela. Ya. Cuma seorang hendaknya bersyukur pada rezeki yang Allah berikan padanya. Ya, jangan dia kemudian tamak atau dia kemudian yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bi annahu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan kita beriman pada Allah Ta'ala bahwasanya indahu, di sisi Allah, ada hal-hal yang gaib yang kita tidak mengetahuinya. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan kita beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Berapa jumlah ikan di laut itu Allah tahu semua. Ya. Bilangannya terperinci dan global. Seluruh ikan yang ada di laut misalnya 100 miliar. Allah tahu. Ikan lele, bukan lele tidak ada di laut ya. Ikan paus berapa ratus, berapa ribu. Itu semua perincian tahu. Telur ikan berapa jumlahnya di lautan itu Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Demikian pula di daratan. Semua Allah mengetahui apa yang ada di dalam tanah ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Melainkan Allah mengetahuinya. Ya, wala habbatin, tidak pula satu biji. Fi dhulumatil ardi, yang berada di kegelapan bumi itu, dalam tanah. Wala ratbin wala yabisin, dan tidak pula ada yang
tanah yang rotbin, tanah yang basah, atau tanah yang kering, ya wala yabisin illa fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Ini yang wajib kita imani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam hal ini wa nu'minu bi anna Allah, dan kita beriman bahwasanya Allah indahu ilmus saah. Dia yang Maha mengetahui kapan terjadinya kiamat. Manusia mengira jauh, bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka mengira kiamat itu jauh, tapi menurut Allah sudah dekat. Wa yunazzilu al-ghaitha, dan dia menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia yang Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim ibu, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Satu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Makanya kalau akan bekerjakan sesuatu di esok hari, kita dianjurkan untuk diperintahkan membaca atau mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha'allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan, aku akan mengerjakan ini besok, ya, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Karena seorang apa? Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Dan seorang kalau akan meninggal di satu negeri, dia akan pergi ke negeri itu. Dia akan pergi ke negeri itu. Nah, tahu-taunya berangkat. Ya. Sampai di sana meninggal. Karena memang ditakdirkan mati di sana, di tempat tersebut. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Baik. Ini tentang ilmu. Ya, jadi ayat-ayat sebelumnya ini kaitannya dengan ilmu. Ya, rezeki itu ilmu. Nah, akan datang insyaallah ini tentang sifat yang lain dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat Allah itu berbicara. Wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa, mata syaa, wa kaifa syaa. Ini insyaallah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang, ya. Biidznillah ta'ala, aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.